Selamat datang dalam podcast kita hari ini, sebuah ruang yang mengajak kita untuk mendalami iman dan berbicara tentang tema-tema penting dalam kehidupan gereja. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa tentunya, yaitu tahun Yubelium 2025. Sebuah momen luar biasa dalam gereja Katolik. Di tengah dunia yang sering kali terasa gelap oleh berbagai krisis, tahun Yubelium mengajak kita untuk menjadi terang, menjadi saksi harapan, dan menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita. Hari ini kita bersama Romo Hendaryono PR, kita akan mengeksplorasi lebih dalam apa sih sebenarnya tahun Yubelium itu, mengapa gereja menganggapnya penting, bagaimana kita sebagai umat dapat merayakan, merasakan rahmat dari momen istimewa ini, bahkan jika kita tidak bisa hadir di Roma. Selamat pagi Romo, terima kasih ya Mo udah mau meluangkan waktu bersama kami untuk membahas tahun Yubelium 2025 ini. Untuk pertanyaan awal nih Mo ya, apa sih Mo makna tahun Yubelium dalam gereja Katolik dan bagaimana sih sejarah awalnya itu? Iya, tahun Yubelium sebetulnya mengambil inspirasi pertama kali dari tahun Sabat besar dalam kitab Perjanjian Lama. Tahun Sabat juga tahun yang ke-7. Setiap tahun yang ke-7 menurut kitab Imamat itu bahkan mereka yang mempunyai budak, budaknya harus dibebaskan. Lalu tanah tidak digarap lagi, dibiarkan begitu. Lalu bagaimana? Tidak boleh memungut hasil panen dari tanah itulah. Lalu dalam kelipatan 7, angka 7 itu angka keramat ya. Tahun Sabat yang ke-7 artinya sesudah 49 tahun ya. Itu tahun ke-50, bahkan bukan hanya budak dibebaskan, tetapi juga mereka yang mempunyai piutang, ya sudah dibebaskan. Bebas, itu ilham dari Perjanjian Lama. Maka sebetulnya idenya adalah bermula dari kemurahan Tuhan yang memberi kesempatan kita merenungkan kemurahan dan kebaikan Tuhan pada hari Sabat, mengacu kepada kita umat ciptaannya agar bermurah hati seperti Dia. Kemudian ditandai dengan sejarah gereja Katolik yang luar biasa pada Paus Bonifasius yang ke-8 ya, tahun 1300 itu mengumumkan tahun Yubelium ini ya, mengacu kepada kemurahan Tuhan ini tadi, ke arah sana. Jadi mengacunya pada kemurahan Tuhan. Iya, yang pertama lah tentu saja. Kemudian pelan-pelan muatan mensyukuri kemurahan Tuhan. Begitu berhadapan dengan kemurahan Tuhan, kita menemukan diri kita sebetulnya sebagai ciptaan yang kerap kali gagal menanggapi kemurahan Tuhan. Betul. Maka diajaklah menghadapi kemurahan Tuhan yang luar biasa itu, kita menyadari kedosaan kita. Lah kalau sudah menyadari kedosaan kita, tentu kita didorong untuk melakukan pembaharuan diri dalam pertobatan. Jadi muatannya ke arah sana. Terus pertanyaan berikutnya nih Mo ya, mengapa ya Mo tema yang sekarang ini, yang tahun Yubelium 2025 ini, Pesiarah Pengharapan. Nah itu ya Mo ya. Dan apa sih yang ingin gereja mau sampaikan melalui tema ini? Iya, sebetulnya ziarah pengharapan itu kan sebetulnya menanggapi juga ajakan Paus Fransiskus yang mengajak kita meyakini bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Betul. Itu pengharapan tidak pernah mengecewakan. Bapak Uskup pernah mengatakan perbedaan antara pengharapan dan optimisme. Kalau optimisme itu pertimbangan manusiawi berdasar akal sehat,
mengumpulkan data dan segala macam, lalu diambil kesimpulan atau arah kemana data-data itu bicara, lalu merancang masa depan. Itu optimisme. Tetapi kalau pengharapan lebih pada berdasar pada keyakinan iman Allah yang maha baik itu tadi tetap beserta kita, apalagi merenungkan ini pada saat Porta Sancta kita kan dibuka kemarin ketika Tuhan Yesus menyatakan diri menjadi terang dunia. Maka keyakinannya pengharapan tidak pernah mengecewakan. Lah, tema ziarah dimasukkan agar kita tidak merasa begitu nyaman di dunia sekarang ini, semuanya serba enak dan segala macam, tidak. Tetapi mari perjalanan kita ini tidak berakhir di dunia ini, tetapi terus iman kita juga bertumbuh. Nah, itulah kata peziarahan. Mengapa sih maskot tahun jubileum 2025 ini dinamain apa ini, Mo? Luce? Luce memang bahasa Italia yang artinya cahaya, terang. Simbol pengharapan dalam kitab suci itu adalah jangkar. Kalau buang jangkar, kapalnya diharapkan lalu tidak terbawa ombak, terombang-ambing kemana-mana, tidak. Tetapi ini simbol pengharapan. Patung ini juga membawa tongkat, tetapi tongkatnya itu dimodifikasi antara salib dan jangkar. Sebetulnya ke arah sana. Lihat, ada gambar salibnya, tetapi sekaligus juga sebetulnya jangkar. Lah, ziarah pengharapan itu ke arah sana. Pusatnya pada iman, lalu ini apa, jas hujannya atau apa ini kuning, tetapi juga putih. Kenapa? Ini mengacu pada bendera Vatikan. Bendera Vatikan itu kan kuning dan putih. Ini, lalu ini pakai sepatunya itu sepatu kotor sebetulnya. Sepatu kotor yang berlepotan dengan lumpur. Kenapa? Ya inilah perjalanan peziarahan itu, ya kegagalan kita juga kita bawa, tetapi ingat pegangannya tetap salib dan pengharapan itu. Berempat ya, masing-masing warna bajunya juga berbeda-beda untuk menggambarkan bahwa perjalanan ini ditempuh oleh semua suku bangsa. Makna simbolis apa sih, Mo, dari cahaya dalam tradisi Gereja Katolik? Bagaimana Luce dapat menginspirasi umat Katolik untuk hidup sebagai terang dunia? Ya, tentu saja bahwa kita dibaptis juga untuk menjadi terang, bukan? Betul. Jadilah terang, jadilah garam dunia. Ingat ketika kita merayakan Yesus menampakkan diri sebagai terang dunia, yang dibaca Injil Santo Matius, ceritanya ada yang luput dari perhatian kadang-kadang. Ketika orang Majus itu masuk ke mana? Ke dalam rumah. Bukan ke kandang Natal, bukan kandang hewan, juga bukan ke pohon terang atau pohon Natal, tetapi ke rumah. Lalu ketemu siapa? Ketemu Yesus dan Maria ibunya. Artinya ingat bahwa setiap rumah tangga dipanggil untuk memancarkan terang itu, dan relasi antar suami istri, anak-anak dan ibu bapak juga menjadi wahana di mana terang itu bersinar. Ini kan mengkonkretkan lagi janji baptis kita menjadi terang, ya kan, ke arah sana. Kegiatan apa aja nih ya, Mo, yang bisa dilakukan oleh umat Katolik, dan bagaimana untuk bisa berpartisipasi dalam tahun jubileum ini? Iya, mari kita tidak berpikir pertama-tama apa yang bisa kita lakukan. Biar kita tambah semangat, saya tunjukkan bahwa tahun jubileum itu tahun kemurahan. Nah, untuk menyambut kemurahan Tuhan, tentu perlu disposisi hati dan sikap yang benar. Tadi saya menunjukkan, menyadari kemurahan Tuhan, kita menemukan diri sebagai orang berdosa. Lalu memperbaharui semangat tobat yang dari waktu ke waktu perlu kita pupuk.
saya ajak teman-teman pertama-tama menyadari bahwa tahun jubileum mengajak kita semakin merasakan kebaikan Allah, dan kebaikan Allah itu baik kalau kita tanggapi secara benar dengan memperbaharui semangat tobat kita. Mari kita menyadari kemurahan Tuhan, memperbaharui semangat tobat, lalu ditambah masuk ke dalam gereja, lalu pintu gereja ditulisi dengan Porta Sancta, pintu suci. Pintu satu-satunya kepada kekudusan siapa? Tuhan Yesus. Kita melalui pintu suci, yaitu Tuhan Yesus, memperbaharui pertobatan kita, lalu melakukan ulah rohani dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Semoga lalu hukuman-hukuman dosa, katakanlah begitu, yang membebani kita juga dihapuskan oleh Tuhan. Itu iming-imingnya loh ya. Makin kepengen apa tidak? Mau dong. Kalau makin kepengen, baru kegiatan-kegiatan kita harapannya menjadi semakin berkualitas, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ada bisa juga ditambah misalnya entah keluarga atau beberapa keluarga, entah anggota lingkungan, atau mungkin juga bisa juga kalau lingkungan terlalu kecil bisa gabung dengan beberapa lingkungan yang lain, wilayah atau apa, mengadakan aksi secara bersama-sama. Bisa dikaitkan bahkan juga aksi ini dengan arah dasar keuskupan yang baru ini. Lebih peduli terhadap saudara-saudara kita yang miskin, tersingkir, dan itu ya. Itu bisa ke arah sana. Ini sebagai langkah persiapan rohani. Jadi melakukan, direfleksikan sebagai ucapan syukur. Ya, supaya kita ngerti nih Mo ya, supaya lebih jelas lagi, indulgensi penuh tuh apa tuh Mo ya? Dan cara mendapatkannya bagaimana dia? Misalnya secara hukum positif, koruptor diampuni. Kalau sudah diampuni, dia tetap dihukum apa tidak? Tetap. Lah, sudah diampuni tetapi hukumannya tetap dilaksanakan, ya kan? Lah, hukumannya inilah yang dibebaskan dalam rahmat indulgensi. Tetapi jangan berpikir hukumannya itu harus dikurung dan segala macam. Ibu tetap tinggal dalam penyesalan yang mendalam dalam hati. Ibu kan sebetulnya juga terkurung kan akibat dosa itu. Bahwa rahmat indulgensi membantu ibu tidak terkurung lagi terhadap hukuman dosa yang kayak membebaskan begitu. Ya Mo ya? Iya, membebaskan. Makasih banget ya Mo ya atas pencerahannya. Iya, semoga membantu. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai tahun jubileum 2025. Semoga momen istimewa yang dirancang untuk memperbaharui iman, harapan, dan kasih kita sebagai umat Katolik. Terima kasih kepada Romo Hendaryono PR yang telah berbagi wawasan dan juga bimbingannya hari ini. Juga kepada saudara-saudari sekalian yang telah mendengarkannya. Mari kita sama-sama memohon bimbingan Tuhan agar kita dapat berjalan sebagai pesiara harapan menuju keselamatan abadi.